muncul pertanyaan, apakah benar menjadi petani itu miskin? Kita lihat di Eropa, di luar negeri, justru pekerja menjadi petani itu yang menjadi orang kaya, bukan menjadi karyawan di perusahaan bank atau segala macam. Kaya akan penghasilan, kaya juga akan waktu, dan berdikari atas hidup mereka sendiri. Nah, kenapa ini tidak bisa terjadi di Indonesia? Padahal kan sama-sama petani. Bahkan di Indonesia ini tanahnya justru jauh lebih subur kan. Ternyata setelah kita cek, ada persoalan kebijakan yang sebenarnya menjadikan petani-petani di Indonesia itu menjadi miskin. Saya ini datang dari desa yang kemudian orang tua saya adalah, makasih Mas, orang tua saya itu petani, tetapi saya memilih untuk pergi ke kota, banyak harapan sebetulnya, kemudian ada peningkatan ekonomi. Saya memilih tidak menjadi petani karena petani orang tua saya itu kok kayaknya nggak karena tanahnya tanah garapan, kemudian dapatnya dalam 1 tahun ya nggak mencukupi, hanya untuk makan, boro-boro mau kaya gitu, cukup untuk makan 1 hari ini, untuk minggu depan aja alhamdulillah gitu. Nah, sudah hadir di sini ada teman-teman dari KPA, Reforma Agraria dan problem link. Kami akan tanya ke Masnya, nanti bisa memperkenalkan diri karena saya juga belum kenal Mas. Ini awal kita tanya. Ya. Gimana sih ya solusi yang pas, seperti KPA kan punya program Reforma Agraria, bisa nggak dijelaskan secara singkat gitu sebetulnya programnya itu apa gitu, KPA gitu, Masnya bisa menjelaskan KPA sendiri itu apa? Ya, terima kasih Mbak. Selamat sore, selamat datang teman-teman semua, dan juga kami dari teman-teman gerakan tani ya, secara khusus mengucapkan selamat atas terselenggaranya Working Class Festival ini. Kami harap ini juga menjadi sebuah semangat ya dari teman-teman gerakan buruh untuk terus memperjuangkan hak-hak para pekerja di Indonesia. Ya, saya Benny dari Konsorsium Pembaruan Agraria. Mungkin teman-teman di sini banyak yang belum tahu KPA, Konsorsium Pembaruan Agraria, itu merupakan sebuah organisasi yang terdiri dari ratusan serikat tani, organisasi masyarakat adat, nelayan, yang berdiri pada tahun 94. Memang tujuannya untuk bagaimana menjamin hak atas tanah bagi masing-masing orang atau warga negara di Indonesia ini. Karena kan ini sebenarnya sudah dijamin oleh konstitusi kita, bahwa tanah air bumi itu dikelola oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jadi negara itu sebenarnya haknya itu hak mengelola, memperuntukkan dan mengatur bagaimana tanah ini bisa menjadi terdistribusi dengan lebih adil bagi seluruh masyarakat. Jadi sebenarnya kalau ada pemerintah kita yang mengatakan ini tanah negara, itu sebenarnya tidak ada tanah negara itu. Jadi karena negara itu sebenarnya kan pengurus ya, pengurus rakyat yang kita utus untuk bagaimana mengatur tanah air kita ini bisa lebih berkeadilan, dikelola berkeadilan, dan itu melahirkan atau mendatangkan kemakmuran bagi kita semua. Saya tadi sedikit menyambung ya yang disampaikan Mbak moderator tadi, bahwa memang tidak ada yang salah sebenarnya, bahwa banyak dari kita sekarang ini, termasuk saya sebenarnya, memilih untuk pergi ke kota. Mungkin teman-teman yang dari para teman-teman dari LSI Buruh di sini banyak juga saya kira datang dari desa, dari kampung, pergi ke kota dengan harapan bagaimana memperbaiki hidup lebih baik ya. Karena kita lihat kan memang orang tua kita yang petani itu kan kayak compang-camping, terus berlumuran tanah tiap hari, ke kebun, ke sawah pagi sampai siang atau sampai sore, tapi kehidupannya seperti itu aja gitu.
Bahkan secara tidak sadar pun orang tua kita sebenarnya sudah memberikan sugesti atau pesan bahwa kamu jangan seperti kami ya orang tuamu gitu. Nah, itu kan karena terpatrik secara tidak langsung di benak kita masing-masing. Lalu muncul pertanyaan, apakah benar menjadi petani itu miskin? Kita lihat di Eropa, di luar negeri, justru pekerjaan menjadi petani itu yang menjadi orang kaya, bukan menjadi karyawan di perusahaan bank atau segala macam. Kaya akan penghasilan, kaya juga akan waktu, dan berdikari atas hidup mereka sendiri. Nah, kenapa ini tidak bisa terjadi di Indonesia? Padahal kan sama-sama petani. Bahkan di Indonesia ini tanahnya justru jauh lebih subur kan. Ternyata setelah kita cek, ada persoalan kebijakan yang sebenarnya menjadikan petani-petani di Indonesia itu menjadi miskin. Kita bisa cek bahwa untuk di daerah Jawa misalkan, hampir rata-rata petani itu hanya punya tanah 1/4 hektar. Nah, itu kan tidak cukup sebenarnya untuk bagaimana petani ini bisa berproduksi, melakukan aktivitas pertanian yang itu bisa menghasilkan laba yang lebih besar untuk mereka. Belum lagi ancaman-ancaman mereka harus tergusur dari sepetak sawah yang mereka sudah garap tersebut. Kita coba lihat bagaimana kota dibangun tanpa melibatkan partisipasi masyarakatnya. Bagaimana infrastruktur pembangunan seperti jalan raya, rel kereta api, bandara itu dibangun tanpa memikirkan bagaimana nasib masyarakat di sekitar sana. Ujuk-ujuk ya masyarakat itu cuma dipikirkan bagaimana ya mereka kontribusi mungkin untuk nanti bikin bandara jadi tukang sapu lah di sana. Jadi tapi tanahnya tidak diambil. Bahkan pengalaman kita di Bandara Kertajati itu yang kemarin sempat menjadi tempatnya foto-foto prawedding gitu kan. Itu dulu waktu kita advokasi di sana, masyarakat ini justru dijanjikan akan dibuatkan monumen dengan ditulis namanya masing-masing yang dipuja-puja sebagai pahlawan pembangunan. Kita bisa lihat sebegitu recehnya masyarakat di mata pemerintah gitu. Hanya dibuatkan nama, dijanjiin ya kalau teman-teman masyarakat mau memberikan tanahnya, nanti akan kita kasih monumen dan akan dituliskan nama-nama di depan bandara tersebut. Nah, itu untuk apa gitu kan masyarakat ini butuhnya untuk hidup, bukan untuk bagaimana mereka dikenal sebagai pahlawan pembangunan. Karena kan kita semuanya juga pahlawan toh. Nah, belum lagi korban-korban pembangunan jalan raya, tol dan lain-lain. Nah, itu semakin membuat para petani semakin terhimpit, terus terpinggirkan dari ruang hidup mereka, tidak ada pilihan lain. Akhirnya ya keluar dari desa, memilih pergi ke kota, atau bahkan juga menjadi tenaga kerja ke luar negeri. Karena memang tidak ada pilihan. Tapi kan perut tidak bisa menunggu, anak tidak bisa menunggu untuk diberi makan besok. Kita banyak dapat cerita bahwa terlepas negara mengatakan TKI itu pahlawan devisa, itu mereka itu banyak yang ke luar negeri itu karena terpaksa. Tidak ada tanah lagi di desa atau di garap. Akhirnya ya karena memang kan situasi kemiskinan atau ketimpangan ini kan melahirkan banyak calo-calo atau mafia-mafia ya. Mafia apapun itu akan tumbuh subur di tengah-tengah kemiskinan. Karena orang-orang yang terdesak dan diberikan iming-iming seperti itu, mereka akan pasti tergiur. Dan kita tidak kalaupun kita berharap pemerintah melindungi para TKI ini di luar negeri, itu sebenarnya agak naif juga, karena itu kan urusan pemerintah di sana. Tapi sebenarnya bagaimana kita mendorong pemerintah untuk melindungi masyarakat ini agar tidak menjadi TKI. Caranya seperti apa? Mendistribusi tanah atau membagikan tanah masing-masing tanah pada mereka yang sudah diatur oleh undang-undang, minimal 2 hektar untuk daerah Jawa atau lebih untuk daerah luar Sumatera. Muncul pertanyaan, kan nggak mungkin masyarakat Indonesia kan semakin bertambah. Kita bisa mengulang lagi apa yang dikatakan Mahatma Gandhi bahwa
dunia ini cukup bagi seluruh orang, tapi tidak cukup bagi satu orang yang tamak. Maksudnya apa? Di Indonesia juga seperti itu. Tanah banyak yang tidak tersisa karena banyak monopoli dari perusahaan-perusahaan, investor dan lain-lain. Bahkan data BPS itu mengatakan 60% tanah di Indonesia ini dikuasai oleh satu kelompok. Siapa itu kelompoknya? Ya pengusaha. Ya, Ya yang kalau saya sebutkan di sini nanti nama-namanya nanti saya di pas pulang juga hilang nanti saya. Tapi teman-teman nanti bisa cek lah di data KPA itu banyak. Ya perusahaannya ya jauh-jauh dari ini yang kita dengar sehari-hari. Bayangkan ada satu perusahaan menguasai 1 juta hektar tanah. Keadilan seperti apa yang kita lihat seperti itu? Terus masyarakat dari desa ini tergusur akhirnya memilih kota. Sebenarnya kan kita tidak memilih ke kota juga sebenarnya. Tidak ada yang sebenarnya mau memilih ke kota dengan sadar ya. Kita ke kota itu tanpa sadar sebenarnya. Karena situasi yang sudah mendesak, tidak ada pilihan lain kita ke kota. Termasuk saya nggak sadar ya? Ya, saya juga nggak sadar sebenarnya. Itu alam bawah sadar. Karena memang kita di desa itu tidak ada yang bisa memberikan tawaran hidup yang lebih baik. Nah itu yang kita coba rubah di KPA, bagaimana membangun desa-desa itu yang lebih berdaulat lagi. Salah satu melalui redistribusi tanah itu penyelesaian konflik. Tanah-tanah yang selama ini diklaim oleh perusahaan-perusahaan swasta atau perusahaan negara itu diberikan lagi kepada masyarakat. Karena terbuktinya kita lihat Perhutani PTPN itu kan perusahaan-perusahaan negara ya, yang PTPN misalkan di bidang perkebunan, di bidang perhutani, di bidang kehutanan. Cek audit itu perusahaan, rugi semua kok. Betul. Gak ada yang menguntungkan bagi negara. Kita hanya mempertahankan cukong-cukong di dalamnya saja. Langkah lebih banyak itu diberikan kepada petani. Nah itu yang kita dorong di KPA, bagaimana petani-petani untuk berani, kita bahasanya di KPA itu mereclaiming atau menduduki kembali tanah-tanah itu. Kenapa itu namanya menduduki kembali? Karena itu memang tanah-tanah nenek moyang kita dulu yang diklaim secara sepihak melalui yang atas namanya kebijakan negara. Itu yang menjadi persoalan saat ini.